Jadi tahun depan ada FIFA Matchday. Kalau bisa seperti pertandingan Argentina ini kita umumkan di bulan akhir tahun. Nah, kita sedang juga melobi ya negara-negara besar, apakah Jerman, apakah Portugal, apakah Brazil atau Spanyol, untuk supaya seperti ada kalender kita dalam FIFA Matchday yang besar, palingnya ada satu yang besar. Udah ada yang jawab? Belum. Suratnya udah kirim? Udah, tapi belum dijawab ya. Udah, sabar. PSSI di era yang baru ini benar-benar ingin membuat sepak bola Indonesia bisa berubah menuju ke arah yang lebih baik. Selain membenahi segala masalah internal dan meningkatkan kualitas liga, tentu saja peningkatan level timnas Indonesia juga menjadi tujuan, di mana salah satu cara yang digunakan adalah mengundang negara kuat untuk beruji coba. Dan setelah kemarin sukses mendatangkan Argentina, Erick Thohir berencana mengundang timnas Jerman untuk beruji coba. Meskipun secara spesifik, beliau mengatakan tak hanya timnas Jerman, namun melihat kini Indonesia sedang menjalani kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman plus mendatangkan Dirtek dari Jerman, maka peluang Indonesia untuk bisa berkesempatan melawan sang juara dunia 4 kali itu lebih terbuka lebar. Selain itu, sepak bola Indonesia memang pelan-pelan sudah mengarah ke jalan yang benar. Meskipun secara hasil jelas belum 100% berhasil, paling tidak upaya Erick Thohir untuk membenahi segala masalah yang terjadi layak diapresiasi. Mulai dari peningkatan kualitas liga sampai tim nasional, semua dilakukan secara perlahan namun detail. Ya, berbicara soal timnas Indonesia khususnya tim senior, maka bisa dikatakan saat ini tim Garuda tengah menjalani proses dan progres nyata di bawah Sinteyong, di mana pelatih asal Korea itu mampu membuat level permainan Indonesia mengalami peningkatan. Terlebih dengan adanya para pemain abroad dan keturunan yang dikombinasikan dengan para pemain terbaik yang bermain di kompetisi lokal. Bisa dilihat kok kalau memang level Indonesia ini sudah seharusnya berada di Asia, bukan ASEAN. Nah, lebih lanjut dalam rangka mengejar prestasi terbaik, maka upaya yang dilakukan pun sejauh ini sangatlah oke, terutama dalam soal meningkatkan level, di mana itu dibuktikan dalam laga FIFA Matchday kemarin saat Indonesia menjamu Palestina serta Argentina. Khusus saat melawan Argentina, anak-anak Garuda secara keseluruhan mampu bermain apik kendati harus kalah 2-0. Namun bukan soal skor yang jadi ukuran, karena orang waras manapun tahu kalau sebelum bola ditendang 99,9% Indonesia bakal kalah. Tapi yang jadi oke, Indonesia nyatanya bisa kok beberapa kali menyulitkan sang juara dunia dengan peluang yang dimiliki. Nah, berkaca dari suksesnya laga melawan Argentina, tentu saja itu membuat atensi ke Indonesia jadi lebih oke. Tak hanya soal kemampuan individu per pemain yang disorot, tapi the whole team. Yap, kini nama Indonesia mulai kembali diperhitungkan untuk disinggahi tim-tim besar dunia. Dan melihat itu semua sesuai dengan rencana Erick Thohir yang ingin paling tidak setahun sekali mendatangkan negara kuat, maka itu bisa lebih mudah terlaksana. Lebih lanjut, dilansir dari berbagai media tanah air, Indonesia sendiri dikabarkan sedang menunggu jawaban dari pihak Federasi Jerman alias DFB perihal undangan uji coba. Yap, alasan memilih Jerman tentu saja karena Indonesia ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak DFB. Selain itu, kini PSSI pun sudah resmi menunjuk Frank Wormuth sebagai Dirtek yang baru. Jelas bagaimanapun ini membuktikan untuk Indonesia bisa berkesempatan tanding melawan Der Panzer tahun depan.
Di sisi lain, Sinteyong sendiri mengatakan kalau nantinya Indonesia beneran tanding lawan Jerman, maka peluang untuk mengalahkan Jerman jelas sangat terbuka meskipun tetap sulit. Dan hal itu sejatinya pernah ia buktikan di Piala Dunia 2018 lalu saat masih menangani Korea Selatan. Masih ada perbedaan postur tubuh tetapi bisa diatasi. Alasan kenapa kami bisa menang lawan Jerman karena sebelumnya sudah menganalisis mereka. Itu alasannya kenapa Korea Selatan bisa menang. Indonesia juga pasti bisa, kata Sinteyong pada Antara. Yap, lebih dari itu, melawan Jerman tentu saja akan membuat nama Indonesia kian disorot dunia. Dan bukan tidak mungkin peluang para pemain Indonesia dilirik tim-tim Bundesliga akan terbuka lebar. Hal itu wajar karena Bundesliga dianggap sebagai kompetisi yang ramah dengan para pemain dari Asia. Terlebih, menurut Thomas Doll, yang kini menjadi pelatih Persija, kualitas individu pemain di BRI Liga 1 sejatinya bisa kok paling tidak menembus level kasta kedua sepak bola Jerman. Saya mengubah opini saya mengenai sepak bola Indonesia. Sebelumnya, saya berpikir kualitas dan levelnya tak terlalu tinggi. Tapi saya melihat banyak pertandingan bagus, banyak pemain bagus. Mereka dapat bermain di kasta 2 Liga Jerman. Ucap Babedol dilansir dari bolanas.com. Ya, bila Thomas Doll yang notabene juga pelatih kelas dunia menilai pemain yang main di liga lokal punya potensi untuk bersaing di Liga 2 Jerman, gimana dengan para pemain yang saat ini aboard dan perform di timnya? Ambil contoh Asnawi, Marcelino, dan Shane Patinama yang belakangan ini selalu tampil apik bersama timnya. Pastilah kesempatan mereka untuk berkarir di level Bundesliga sangatlah terbuka. So, kita nantikan saja. Semoga rencana ini bisa terrealisasi. Dan dengan adanya para pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini plus pengalaman Sinteyong, maka potensi tim Garuda mengalahkan timnas Jerman sangat mungkin terjadi.